Selamat pagi. Pada saat ini kita akan masuk dalam pertemuan pendidikan kewarganegaraan dengan tema atau judul Tahapan Pembentukan Bangsa Indonesia dan Persoalan yang Muncul pada Proses Pembentukan tersebut. Perjalanan pembentukan bangsa Indonesia merupakan proses yang panjang, yang penuh dinamika, mulai dari masa penjajahan hingga terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahapan yang panjang ini butuh energi, butuh pengorbanan, butuh tenaga, dan berbagai pengorbanan lainnya yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Setiap tahapan tentu membawa tantangan yang unik, yang mengorbankan jiwa raga dengan tujuan untuk dinikmati oleh generasi ke generasi hingga generasi saat ini dan seterusnya. Teman-teman mahasiswa, perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulu kita menjadi semangat bagi kita yang ada saat ini untuk mengisi kemerdekaan, mengisi masa depan bangsa ini dengan hal-hal yang positif. Salah satu dengan kita belajar sungguh-sungguh, kita menghargai pahlawan-pahlawan bangsa, dan kita menghargai bangsa ini dengan berbagai macam peraturan kebijakan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Perlu dipahami bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, yang mahasiswa nikmati saat ini, tidak terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang panjang yang dilewati oleh pendahulu kita hingga kita bisa menikmati kemerdekaan saat ini. Kita melihat bahwa awal mula kesadaran nasional Indonesia terkait dengan kemerdekaan, terkait dengan kebebasan dalam tangan penjajah pada saat itu, yang tentu saja kita tahu bahwa Indonesia atau yang disebut Nusantara pada saat itu dijajah oleh bangsa Belanda dan terakhir Jepang. Dan tentu saja ada bentuk-bentuk penjajahan lain yang dialami setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini. Kesadaran nasional Indonesia ini muncul pada saat ketika Budi Utomo pada tahun 1908 sudah memikirkan bagaimana Indonesia atau masyarakat yang ada di Nusantara pada waktu itu dan yang disebut sekarang Indonesia membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikanlah maka bisa Indonesia keluar dari penjajahan. Tanpa pendidikan maka pemikiran-pemikiran untuk maju sangat sedikit peluangnya. Maka salah satu cara untuk keluar dari penjajahan adalah dengan belajar atau melalui bidang pendidikan. Kita melihat di sini ada beberapa rangkaian yang terjadi sebelum Indonesia merdeka, dan pada saat itu juga
ada masa penjajahan, dan pada sisi yang lain muncul juga kesadaran nasional untuk keluar dari penjajahan tersebut. Dampak penjajahan Belanda dan Jepang misalnya, ada beberapa dampak yang dialami oleh pendahulu kita, masyarakat Nusantara pada waktu itu, yaitu ada sistem tanam paksa dan kerja rodi yang menimbulkan penderitaan rakyat yang luar biasa. Bisa dibayangkan ketika masa penjajahan tentu tidak seperti sebebas kita saat ini. Masa penjajahan tidak bisa kita melakukan apapun, ya, termasuk misalnya menikmati makanan atau menikmati hasil perkebunan kita atau hasil peternakan tidak mudah seperti saat ini. Eksploitasi sumber daya alam juga, dan tentu saja manusia, terjadi kesenjangan yang cukup mendalam ya, pada saat itu. Penjajahan juga membawa pendidikan yang membuka mata kita, ya. Sekali lagi bahwa di antara para penjajah pada saat itu juga ada juga misi-misi kemanusiaan, ada juga kelompok-kelompok atau orang-orang yang ikut di dalam penjajahan itu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Dan tentu juga ini lahir juga dari bangsa Indonesia sendiri untuk belajar. Yang keempat adalah politik. Politik divide et impera, memecah belah. Ada prinsip yang ditimbulkan oleh para penjajah pada waktu itu, khususnya Belanda. Dia melakukan prinsip bagaimana terjadi perpecahan antara kerajaan-kerajaan dan termasuk juga tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh bangsa. Ada eksploitasi ekonomi yang tentu saja merugikan pribumi, dan pendidikan yang terbatas pada saat itu ya sangat susah didapatkan. Oleh sebab itu lahirlah tokoh-tokoh nasional, salah satunya yang cukup terkenal atau yang kita kenal saat ini ya Budi Utomo, sekitar 1908 menjadi tonggak awal organisasi modern yang memikirkan bahwa pendidikan itu penting, yang diawali dari Pulau Jawa. Ada juga Sarekat Islam, yaitu gerakan massa dengan berbasis agama dan ekonomi pada waktu itu, dan kedua organisasi ini menjadi wadah penyaluran aspirasi rakyat untuk merdeka atau keluar dari penjajahan. Teman-teman mahasiswa, bahwa benih nasionalisme di tengah penjajahan itu muncul. Ya, para tokoh penggerakan nasional awal meletakkan fondasi kesadaran kebangsaan melalui pendidikan organisasi dan perjuangan yang tak pernah kenal lelah. Masa pergerakan nasional dan persiapan kemerdekaan, misalnya pada masa pendudukan Jepang, ya, Nusantara yang dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun, dan Jepang sekitar 3,5 tahun, tentu saja masa yang berbeda panjangnya. Namun menurut cerita orang-orang tua dulu, bahwa sekalipun Jepang itu hanya waktunya sedikit menjajah Indonesia, tetapi penderitaannya cukup berat, hampir sama dengan penderitaan atau lamanya masa penjajahan Belanda. Nah, masa pendudukan Jepang inilah yang membawa perubahan yang signifikan terhadap semangat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Peristiwa yang terjadi di Jepang, yaitu terjadinya pengeboman
Nagasaki dan Hiroshima yang dilakukan oleh sekutu, maka kesempatan itulah yang diambil oleh pemimpin bangsa kita, Soekarno dan para pemuda yang ada pada waktu itu. Sekalipun sudah ada badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang dijanjikan baik oleh Jepang maupun juga yang diusahakan oleh bangsa Indonesia atau tokoh-tokoh Nusantara atau tokoh pendiri bangsa ini agar siap untuk merdeka. Maka ada namanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, dan kemudian sidangnya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Tentu saja pada saat itu membahas tentang dasar negara dengan perdebatan yang sengit, di mana pada waktu itu ada kelompok nasionalis, ada Islam dan sekuler. Tapi kita melihat bahwa tokoh-tokoh bangsa ini, mereka memikirkan tentang kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan keanekaragaman suku bangsa. Mereka tidak membawa kepada satu kelompok agama tertentu, tetapi mereka memikirkan tentang bangsa Indonesia yang utuh, sekalipun terdiri dari beberapa kerajaan atau suku pada saat itu, dan juga wilayah Indonesia yang luas. PPKI dibentuk. Ya, ini tujuannya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk untuk menggantikan BPUPK dengan tugas yang lebih konkret, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, pada saat itu ketika Jepang menyerah kepada sekutu, terjadinya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, itu kota pemerintahan di Jepang atau kota besar pada saat itu, maka kesempatan inilah yang diambil oleh Soekarno bersama tokoh-tokoh pendiri bangsa, dan secara khusus peran serta pemuda Indonesia yang mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka Soekarno pada saat itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekalipun pengesahan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Di mana pada saat itu juga sekaligus mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk struktur pemerintahan. Tentu saja pada waktu itu ada ketegangan antara golongan yang tua dan golongan yang muda. Semangat pemuda yang berkobar-kobar ketika memperoleh atau ingin keluar dari penjajahan dan memperoleh kemerdekaan. Maka tentu saja berbagai macam polemik yang terjadi di antara tokoh-tokoh bangsa dan termasuk pemuda pada saat itu. Hasil sidang PPKI yang bisa dikatakan krusial ini, yaitu dalam waktu yang singkat, maka terjadilah
pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami perubahan atau amandemen sejak 18 Agustus 1945 sampai saat ini. Konstitusi negara yang menjadi landasan hukum tertinggi. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang tinggi di Republik Indonesia, yang mengatur semua sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan struktur ketatanegaraan. Karena pada waktu itu belum memiliki struktur pemerintahan atau ketatanegaraan, sehingga dengan waktu yang singkat, maka berhasillah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada aturan-aturan pemerintah, hak dan kewajiban warga negara. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini juga ada di sana pembukaan atau berisi Pancasila sebagai dasar negara, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan Indonesia, dan aturan-aturan yang lain di dalam masa persiapan atau masa pembentukan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Namanya baru selesai dijajah, dan tentu saja masih banyak hal yang disiapkan oleh pemimpin bangsa, yaitu Soekarno, dan wakil presiden pada waktu itu adalah Muhammad Hatta. Kedua tokoh bangsa ini telah lama berjuang, ya, di mana Soekarno memiliki karisma yang revolusioner, memiliki semangat juang yang hebat, dan Hatta memiliki kehati-hatian atau berpikir rasional dan diplomasi antara negara lain, ya, pada penjajah pada waktu itu. Kedua tokoh bangsa ini sangat penting dan sangat berjasa untuk bangsa Indonesia. Setelah itu ada pembentukan KNP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk untuk membantu presiden dan menjalankan pemerintahan sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Nah, ada 135 anggota dari berbagai daerah dan mewakili berbagai golongan masyarakat secara sementara pada waktu itu. Nah, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah penetapan fondasi konstitusional Republik Indonesia. Nah, ini momen penetapan dasar negara, atau dengan kata lain pengesahan dasar negara, pengesahan negara Indonesia. Sekalipun tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan, tetapi pengesahannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa disahkan? Karena sudah ada pemerintahan, sudah ada presiden dan wakil presiden, dan semua sistem yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan hanya akhir dari penjajahan, tapi juga awal dari tantangan besar membangun negara, mulai dari nol. Nah, ini teman-teman luar biasa yang kita nikmati saat ini, bahwa itu berkat perjuangan para pendahulu kita, para tokoh-tokoh bangsa, ya, Soekarno dan Hatta, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka memikirkan tentang kehidupan generasi ke generasi, termasuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Ya, proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan. Nah, ini proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta
pada pukul 10 WIB. Nah, salah satu ini bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, semangat inilah yang membakar semangat para pejuang, para pemudanya Indonesia di seluruh Nusantara. Dan ini disiarkan melalui radio supaya seluruh masyarakat Indonesia semangat dan terus menjaga kemerdekaan itu. Ini peristiwanya ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Kendati Belanda pada waktu itu belum kembali, Indonesia mengisi kekosongan ini, mengisi kekuasaan itu, tentu saja memiliki ancaman-ancaman dari para penjajah dan kelompok-kelompok lain yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tantangan internal dan eksternal di era pemerintahan baru, era Soekarno dan Hatta. Ini pemerintahan atau pemerintah harus segera membentuk kementerian yang mengangkat pejabat-pejabat daerah dan sebagainya. Sekaligus juga ada diplomasi internasional supaya Indonesia atau kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Nah, pada saat itu muncul juga agresi militer Belanda tahun 1947 yang memaksa Indonesia mengandalkan jalur diplomasi untuk mempertahankan. Jadi Indonesia sudah merdeka, tetapi penjajah itu khususnya Belanda berusaha untuk menjajah kembali. Ya, pertahanan dan keamanan, ya waktu itu tidak seperti saat ini sudah ada polisi dan tentara, tetapi belum ada, hanya masyarakat yang memiliki semangat juang yang hebat, yang berkorban, ya, jiwa, tenaga, dan tentu saja darah, ya, maka ada pembentukan tentara keamanan rakyat dan polisi negara untuk menjadi alat untuk mengawasi atau menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, di sini terjadilah perlawanan terhadap Belanda dan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tentu tidak mudah. Yaitu pemerintahan Soekarno dan Hatta dilakukan dengan penuh perjuangan. Ya, selain bersenjata ada juga diplomasi. Ya, tentu saja ini memberikan kita pemahaman pada hari ini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati adalah hasil pengorbanan dan perjuangan para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan yang hebat. Perjuangan bersenjata dan diplomasi, ya, ini pertempuran yang terjadi di beberapa tempat, ya, dan disertai dengan berbagai perundingan, ya, untuk mempertahankan Indonesia, ya, dari tangan penjajah untuk tidak direbut kembali. Ya, misalnya pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan berbagai macam jalur diplomasi sebagai strategi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, konferensi Meja Bundar, sebagai bentuk pengakuan kedaulatan penuh Indonesia, di mana Soekarno dan Hatta melibatkan tokoh-tokoh internasional atau negara-negara di dunia untuk memberikan atau melihat bahwa Indonesia sudah merdeka.
Nah, ini salah satu bentuk perjuangan ya masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu semangat arek-arek Surabaya ya, yang menolak penjajah. Ya, pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan heroik rakyat Indonesia yang lebih memilih mati daripada dijajah kembali. Nah, semangat inilah yang harus kita lakukan saat ini. Tentu kita tidak melawan penjajah seperti zaman sebelum merdeka, bahkan setelah merdeka. Tetapi kita sekarang melawan penjajah dalam bentuk yang lain, seperti ekonomi, penjajahan ekonomi. Ya, kita juga dalam kemiskinan, ya kita juga harus melawan hal itu. Nah, dampak persoalan pembentukan bangsa Indonesia terhadap kondisi kini. Ya, persoalan-persoalan yang muncul ya masih memberikan dampak hingga saat ini, yaitu memahami akar historis masalah kontemporer menjadi kunci untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Yang masih terasa ada ketimpangan-ketimpangan saat ini harus kita lawan, kita harus ubah ya supaya semua orang merasakan kemerdekaan itu. Ketimpangan pembangunan, tantangan keberagaman, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini tantangan-tantangan atau bentuk penjajahan-penjajahan yang harus kita singkirkan atau kita lenyapkan dari tanah Indonesia ini. Melalui siapa? Melalui kita. Nah, oleh sebab itu, tantangan untuk mengisi kemerdekaan di era digital itu adanya persatuan dan kesadaran. Ini penting. Ada juga pendidikan kebangsaan, ya. Ada juga digital inklusif, jadi keberpihakan ya, dan berbagai hal yang terkait dengan perkembangan teknologi ini tentu tidak hanya berkembang saja, tetapi perlu ada manfaatnya bagi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Pembangunan berkelanjutan, solusi yang terintegrasi, dan transformasi digital, dan ketimpangan akses harus bisa kita lewati bersama. Nah, kiranya materi kuliah ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa bahwa kita saat ini tidak melawan penjajah, tetapi mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan pendidikan yang berkualitas, mulai dari diri kita sendiri, dan kita salurkan pada generasi berikutnya. Terima kasih, sukses selalu untuk kita.